Ada hati yang terbagi tak selamanya untuk dipisahkan. Ada sesuatu yang terpisahkan tak semestinya untuk disingkirkan. Ada sesuatu yang dipisahkan karena tersingkirkan harus untuk segera untuk dipertemukan. Di tahun 2021 ini, aku bertemu lagi dengan seseorang perempuan yang tak pernah kujumpai selama 5 tahun lamanya. Seseorang perempuan pernah memberikan cerita di masa-masa seragam putih abu-abuku. Seseorang perempuan yang enggan ku kasih kabar ketika aku beranjak dari tertatih. Seseorang perempuan yang gak pernah aku ingin tahu kabarnya. Seseorang perempuan yang aku percaya, aku tanpa dia baik-baik saja. Begitupun dia, tanpa aku tetap baik-baik saja. Namun, dia adalah seorang perempuan yang pernah aku bagikan cerita kepada orang dekatku. Ya, cerita tentang dia. Sempat kutulis dalam tulisan fiksi sebagai hadiah di acara perpisahan sekolah 5 tahun yang lalu. Ada banyak kejadian demi kejadian, cerita demi cerita. Bersamanya, sampai kita sadar bahwa aku dan dia tidak pernah menjadi satu. Oke, that's deep. Ya, hubungan kita memang bukanlah status pacaran. Mendeklarasikan suatu hubungan bukan berarti harus. Mau nggak jadi pacar aku? Enggak juga kan? Dia adalah seorang berinisial AAP yang memiliki salah satu hobi yang sama saat SMA. Ia membaca novel fiksi, memiliki wajah cute, berkulit putih kekuningan, mata sipit, sedikit gingsul manis, dan senyuman yang menggemaskan. Oke, ini Rihars menjelasinnya sangat detail ya. Kita lanjut. Oh ya, dia seseorang yang keras kepala, namun asyik kalau diajak cerita. Dia adalah seseorang perempuan, adik kelasku yang berbeda 2 tingkat. Bertemu saat acara MOPDB, tapi bukan pertemuan itu kita awal dekatnya. Singkat cerita, aku mengenali dia ketika dia masuk ke dalam bagian OSIS. Kalau ada alasan kenapa dia adalah salah satu perempuan spesial, mungkin di tulisan podcast ini terlalu panjang ku jelaskan alasannya. Namun aku tidak terlalu naif untuk mengatakan hal ini sekarang bahwa saat itu jatuh hati padanya. Mungkin jatuh hati saat 5 tahun lalu bagiku adalah tidak memulai hubungan dengan sebuah komitmen yang akan mengganggu cara pandang hidup. Aku saat ini sadar bahwa aku yang 5 tahun lalu gak bisa buat apa-apa tentang komitmen, karena aku gak tahu perasaan ini akan sama. Ketika aku dan dia sudah tidak sering bertemu, aku memang tidak punya komitmen untuk memulai hubungan dengan perempuan tersebut. Tapi dalam benakku, cukup jadikan dia seseorang perempuan yang aku kagumi. Tanpa harus aku miliki dan selalu ada kesempatan bagiku, walau hanya menanyakan kabar tentang dia. Memang benar filosofi ketika menyukai seseorang. Bukan berarti kita harus menggenggam sepenuhnya atas semua kendali yang kita inginkan. Nggak semua yang berharga harus kita genggam ke dalam keegoisan yang mengatasnamakan cinta. Oke, baik. Aduh, deep banget. Ya, membebaskan dia. Melakukan hal apapun yang dia mau tanpa ada aturan adalah bagian paling tulus mencintai. Oke, membebaskan dia melakukan hal apapun yang dia mau tanpa ada aturan adalah bagian paling tulus mencintai. Anyway, setiap orang memiliki jalan pencapaian perjalanan hidup yang berbeda-beda tanpa harus terikat tentang suatu komitmen relationship. Sampai sebelum waktuku habis untuk bisa mengenal dia lagi, aku bertemu dia di awal minggu bulan Januari tahun 2021. Sebelumnya sempat kutanyakan kabar dia lewat Instagram di akhir tahun 2020. Aku sampaikan akan mengembalikan buku novel yang sempat aku pinjam yang sudah lama itu, dan segera berjumpa dengannya. Ya, dia cukup memberikan sambut hangat dalam percakapan awal itu. Kalau ada banyak harapan tentang sebuah pertemuan dengan seseorang yang sudah tidak lama kita jumpai, mungkin aku ada banyak ekspektasi saat pertemuan pertama kali. Aku ingin menceritakan banyak hal selama 5 tahun ini. Aku ingin menatap lebih lama bola mata saat mengobrol. Aku ingin mendengarkan ceritanya, karena kesempatan untuk jumpa mungkin gak akan bisa terulang. Terakhir, ku ucapkan untuk kamu ya, terima kasih atas pertemuan hari kemarin. Aku pengen ucapin minta maaf kalau sudah menunggu kehadiranku yang lama. Karena terjebak macet saat itu, jalanan ibu kota menuju kota Bogor memang nggak semulus itu. Tapi terima kasih sudah sabar menunggu kehadiranku. Tanpa sedikit pun merasakan kesal, kamu sambut kedatanganku dengan senyuman yang
Hampir saja ku terjebak nostalgia 5 tahun yang lalu. Menemani sedikit mengobrol sedikit cerita walau hanya ditemani sebuah minuman. Waktu sudah akan larut malam, perjalanan tempat pertemuan kita dengan jarak rumahmu yang jauh, kamu yang enggan untuk memberikan kesempatan untuk diantarkan ke rumah, ya, aku tetap akan sama seperti lelaki 5 tahun yang lalu. Tidak akan memaksa apapun itu karena setiap alasanmu selalu memberikanku makna. Terima kasih untuk hari itu. Untuk hari itu, pertemuan pertama kita dalam 5 tahun terakhir tetap hangat walau sedikit canggung. See you again.